Presiden tampak kagum ketika mendengar pemikiran Kang Deddy, karena baru kali ini ada pemimpin di Indonesia yang berani bicara dengan jujur, santai, namun tetap berbobot, hingga membuat suasana diskusi penuh rasa hormat dan kehangatan. Saya meyakini betul yang dicita-citakan oleh Yesus adalah hidup rukun tanpa pertikaian. Yang dicita-citakan oleh Yesus saya yakin sama dengan yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membebaskan orang dari rasa lapar, membebaskan orang dari rasa takut, membebaskan orang dari rasa tidak terlindungi, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Dia merdeka dari rasa lapar, merdeka dari rasa takut, dan hidup ada dalam perlindungan. Itu yang diinginkan. Jadi kalau itu menjadi cita-cita besarnya, apa yang harus dilakukan? Yang saat ini orang yang jarang dilakukan. Saya cerita kemarin pada perayaan Natal di gereja mana kemarin saya lupa. Saya menceritakan tentang budak Angon itu, budak buncir, budak janggotan. Saya baru janggotan kemarin tuh. Budak tumbal. Apa itu budak tumbal? Yaitu orang yang mau mengorbankan diri. Kenapa saya cerita ini? Hari ini jarang sekali orang yang mau mengorbankan diri. Kebanyakan orang ingin mengorbankan orang lain. Mengorbankan diri apa? Ya, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan diri hidup tanpa keluarga, tidak punya istri, tidak mau mengorbankan diri. Hidup dalam kesendirian, mengorbankan diri. Kenapa hidup dalam kesendirian mengorbankan diri? Karena yang dipikirkannya cuma satu, yaitu apa? Umatnya, jamaahnya. Nah, pertanyaannya adalah hari ini itu sulit cari orang yang mau mengorbankan diri, bukan orang lain. Nah, kita memerlukan hari ini adalah orang-orang yang mau mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan dirinya, mengorbankan kepentingan keluarganya, mengorbankan kepentingan anak-anaknya, mengorbankan kepentingan kekayaannya. Dia mengutamakan kepentingan kebanyakan orang yang disebut dengan jamaah. Jamaah kalau dalam kaidah saya itu adalah rakyat, yang berbeda cuma bahasa. Nah, maka hari ini mari kita bersama-sama belajar hidup untuk berani mengorbankan diri sendiri. Yang menjadi problem hari ini apa? Yang menjadi problem hari ini adalah stigma. Stigmanya apa? Orang yang mengorbankan diri dianggap orang kalah. Bukankah Yesus dalam pandangan lawannya dianggap kalah? Dia hilang dirinya dalam pandangan kasat mata manusia. Dia memilih mengorbankan dirinya dengan disalib. Dan pandangan kita, orang yang menyerah itu dianggap kalah. Padahal saya selalu berulang-ulang bahwa orang yang menyerah dan tidak melawan itu bisa jadi dia adalah pemenang sejati. Ketika orang bertengkar, si kuasa menunjukkan telunjuknya ke depan matanya, dan orang itu tertunduk sambil menangis dan mengatakan ampun, walaupun dia benar. Orang beranggapan sang pemenang adalah yang berdiri dengan pongah, dan beranggapan yang tertunduk menangis dan bilang ampun dia adalah pecundang. Dalam pandangan saya bisa jadi sang pemenang itu adalah yang menunduk, menangis dan bilang ampun. Dialah pemenang yang sebenarnya. Kenapa? Tuhan seringkali menjawab jeritan tanpa doa. Karena Tuhan mengerti orang yang tertekan hidupnya,
dizolimi, dihianati, dicampakan, dihinakan, bisa jadi dia menerima dan hanya menangis pada takdir itu. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang harus terjadi pada takdir berikutnya. Seringkali doa itu terkabulkan tanpa diminta. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengerti rasa dan prasangka. Seringkali yang sering meminta tidak diberi, karena Tuhan tahu mana yang harus diberi dan mana yang tidak mesti diberi. Dalam hidup kita, itu seringkali ada orang yang setiap ketemu itu minta diberi. Diberinya dengan ukuran. Tapi seringkali ada orang yang bekerja dengan ikhlas tanpa pernah meminta. Maka Sang Tuhan yang punya rasa akan memberikan segalanya. Maka makna hirup ukur sesamperan awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkaksa paripola sadaya kersaning Gusti adalah sebuah proses di mana manusia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta. Karena dia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta, maka bisa jadi Tuhan akan memberikan segalanya. Seringkali kita minta, bisa jadi Tuhan hanya akan memberi pada yang kita minta. Tetapi Tuhan bisa jadi ketika kita tidak memintanya, cukup berpasrahnya, maka dia memberi apa yang dia sukai pada orang yang berpasrah. Maka pada akhirnya kalau iman itu menjadi gerakan yang di dalamnya mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai pembebasan, nilai memerdekakan, yang pada akhirnya iman akan menjadi bangunan indah dalam bentuk hidup rukun, damai, saling mencintai, saling mengasihi. Tak ada lagi orang lapar, tak ada lagi orang sakit, tak ada lagi orang menangis. Semua orang bahagia dalam iman, karena iman menjadi cahaya, menerangi bukan hanya buat dirinya, tetapi buat orang lain. Sehingga orang beriman menjadi orang yang menebarkan kebaikan dalam segala hal. Seorang pemimpin yang beriman mampu mesejahterakan rakyatnya. Seorang pengusaha yang beriman mampu membahagiakan pegawainya. Seorang suami yang beriman mampu membahagiakan istrinya. Seorang istri yang beriman mampu membahagiakan suaminya. Walaupun saya dalam hal ini belum dikategorikan beriman karena saya ditinggalkan oleh istrinya. Kenapa saya ditinggalkan oleh istrinya? Karena itu kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan berkehendak itu? Agar saya jadi gubernur, tak ada lagi yang melarang kemana saya pergi. Tak ada lagi orang yang marah karena uangnya diberikan pada janda-janda. Ini yang rahasia. Dan sehingga orang yang beriman itu satu puncaknya menerima takdir. Untuk ditandatangani dan baru saja selesai oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dari video KDM kita belajar satu hal, teman-teman. Siapa yang menjajah Indonesia selama ini? Belanda atau pemerintah? Kita lihat videonya, teman-teman. Anda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu?
Fakta ini seakan-akan menampar kita dengan sebuah realita yang nggak bisa kita hindarkan, teman-teman. Ya, kenyataannya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun yang katanya menjajah. Kenyataannya bangunan Belanda, jembatan peninggalan Belanda, pabrik peninggalan Belanda, bahkan jalur kereta peninggalan Belanda, bahkan sampai terowongan peninggalan Belanda sampai saat ini, sampai video ini aku buat, masih kokoh berdiri, teman-teman. Nggak ada penebangan pohon secara liar, nggak ada eksploitasi alam yang terlalu berlebihan. Hutan masih hijau, gunung masih banyak. Sedangkan kita yang katanya merdeka selama 80 tahun, 80 tahun saja sudah mengeruk sumber daya alam sedemikian banyaknya, teman-teman. Sungguh fakta yang sangat miris, sungguh fakta yang sulit untuk diterima, tapi itulah fakta, teman-teman. Sejarah mengajarkan kita satu hal, bahwa Belanda masih punya yang namanya harga diri sebagai makhluk hidup. Kalau kita ngomongin eksploitasi alam, kalau kita ngomongin lingkungan hidup, bukan soal Indonesia, Belanda, Amerika, Cina, Jepang, melainkan soal bumi dan planet, teman-teman. Karena pada dasarnya planet ini adalah tempat satu-satunya kita hidup. Gimana menurut kalian?